Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 koneksi antar materi visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kegiatan mandiri kali ini ada dua, yaitu tugas mandiri 6.1 merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan yang tersedia. Tugas mandiri 6.2 yaitu merevisi dan merumuskan visi yang telah dibuat pada tugas individu 1 ke dalam visi yang membuat bersemangat ketika membaca dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Tugas individu 6.1 sebagai pertanyaan pemantik adalah apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah? Saya mencoba merefleksikan bagaimana peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma inquiry, apresiatif, dan tahapan Bagja. Berdasarkan filosofi pendidikan KHD, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat merubah lakunya anak. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidikan anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Sedangkan pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang berwawasan global dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila adalah yang pertama sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Yang kedua sebagai pemberi teladan, pembangun semangat dan pemberi dorongan atau motivasi. Lalu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi dan kepemimpinan murid. Nah, inquiry apresiatif melakukan suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Hal ini dikembangkan oleh David Cooperrider, di mana menggunakan dua prinsip yaitu prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif nantinya bisa dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, kemudian fokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang atau komunitas. Fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Yang terakhir yaitu meyakini setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan. Pendekatan
Manajemen perubahan kolaboratif. Nah, prakarya itu inquiry apresiatif, mengadakan prakarsa perubahan, yaitu berupa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Penerapan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempercayai bahwa setiap anak memiliki kekuatan positif untuk mencapai keberhasilan, kemudian melibatkan seluruh aset yang ada di sekolah, menyelaraskan visi dengan kekuatan positif untuk mewujudkan pelajar Pancasila, dan menempatkan murid sebagai aktor utama dalam kegiatan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Langkah inquiry apresiatif dalam mewujudkan filosofi pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, memperhatikan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mengambil hal positif dari perubahan zaman. 3. Menyesuaikan dengan keadaan alam atau kearifan lokal. 4. Menuntun kekuatan kodrat anak. 5. Manfaat bagi anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kebahagiaan dan keselamatan hidup anak. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif, yaitu pendidik sebagai teladan, fasilitator, motivator, dan mitra murid, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir manusia merdeka sebagai pelajar sepanjang hayat, berwawasan global, dan yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Penerapan pendekatan inquiry di sekolah yaitu mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sekolah sebelum sekolah menapak pada tahap selanjutnya dan melakukan perencanaan perubahan. Sekolah harus lebih banyak membangun sisi positif dan memimpin dalam sekolah harus menjelaskan kekuatan yang dimilikinya supaya kekuatan sumber daya manusia dalam sekolah tersebut akan meningkat dan sekolah akan berkembang secara berkelanjutan. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Nah, untuk tugas individu 6.2 sebagai petunjuk adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah dibuat di tugas individu 1 ke dalam sebuah visi yang membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, visi guru dalam tugas individu 1 yaitu mewujudkan insan yang bergerak. Bergerak yaitu berbudi pekerti, religius, ramah, aktif, dan kreatif. Sedangkan visi guru yaitu mewujudkan siswa yang kreatif, 1 minggu 1 konten pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, cukup sekian dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.